wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddis akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan perbuatan kita melaksanakan aktivitas ubudiyah kita, itu bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan terlalu kenyang misalnya, sampai bersendawa, alhamdulillah gitu ya. Itu menyatakan bahwa bukti kita masih bersyukur, berterima kasih. Konsepnya berterima kasih, kalau sudah berterima ngasih. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya orang sudah menerima tapi tidak mau ngasih, itu namanya terima simpan. Nah, di hari ini di tanggal 21 Rajab 1447 Hijriah, bagaimana kita mulai hari ini memberikan yang terbaik ya. Terima kasih. Setelah nerima ngasih, bukan terima simpan ya. Maka orang pelit itu dia konsepnya terima simpan. Kalau terima sebanyak-banyak simpan ya sampai penuh, sampai mamlu' kata orang Arab, penuh. Kita ngerueh ya, ngerueh. Salawat bin salam yang saya sampaikan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti melalui baginda Rasulullah SAW kita di hari kiamat diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah. Tak terasa hari ini kita sudah masuk di tanggal 21 Rajab 1447 Hijriah. Setelah bulan Rajab namanya bulan Sya'ban. Kemudian kita jumpa dengan bulan Ramadan. Ya, jadi kurang lebih 39 hari, 38 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Makanya perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita? Seperti yang dibacakan oleh imam tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berulang-ulang kali. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikan kami nanti di bulan Ramadan ya. Karena kalau orang sudah masuk bulan Rajab, tentu ada beberapa keutamaan yang akan ia dapat. Kemudian berjumpa dengan bulan Sya'ban dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada menyatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan memupuk, dan nanti akan kita mendapatkan panennya, hasilnya di bulan Ramadan. Hadirin jemaah rahimakumullah, sekiranya dulu hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sholat di Masjidil Haram misalnya ya, akan mendapatkan 100.000 kali keutamaan pahalanya. Ada hadis Rasulullah menyatakan sholat di Masjid Nabawi itu akan mendapatkan pahala 1.000 kali lipat dari masjid yang biasa kita. Tapi kalau hari ini, kalau dulu Rasulullah misalnya memberikan semacam hadis ya, ataupun kaulan, ataupun semacam ucapan saja, ataupun takriran ya, ataupun penetapan saja. Salat di masjid jami misalnya akan mendapatkan pahala 100 kali lipat misalnya ya, untuk orang akan bondong-bondong ke masjid jami.
Kemudian ada lagi, kalau sekiranya dulu Rasulullah menyampaikan dalam sebuah penetapannya, hadisnya ataupun ucapannya, sholat di Masjid Agung misalnya, akan mendapatkan pahala 200 kali lipat. Insyaallah Masjid Agung kita ini penuh dari jamaahnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita ikhtiarkan diri kita semua untuk dapat menjadikan hari-hari kita ini jauh lebih baik ke depannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, di sebuah ayat di Al-Quran surah Yusuf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala memberikan iktibar kepada kita semua. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rauhillah. Apa artinya? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan berputus asa. Berputus asa adalah dosa. Banyak orang berputus asa sekarang ini. Ya. Lah tahu miskin, main judi online. Lah tahu miskin, main judi online. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam di pinjaman online. Akhirnya apa? Stres, putus asa. Coba sederhana saja, ya. Kalau kita dapat uang misalnya 1 bulan itu, kalau rata-rata guru ya, guru itu kurang lebih 10 juta lah, misal ya, 10 juta ya. Ada TPP-nya, ada sergurnya, ada apalagi gajinya 10 juta lah kalau misalnya. Kalau 10 juta itu untuk 1 bulan cukup, jangan memaksakan pengeluarannya lebih dari 10 juta. Itu artinya besarlah pasak daripada tiang. Kita ini salah. Banyaklah keinginan daripada kebutuhan. Mengapa hari ini banyak orang yang stres, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tadi, karena lebih banyaklah pengeluarannya ketimbang pemasukannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat hari-hari ini di beberapa tempat, ya, kemarin saya pulang kampung ke NTT, ya, NTT maksudnya Nibung terus ke Bali ya. Hujan Pak, dari pagi sampai malam hujan, banjir, ya. Saya lihat berita online Pak Bupati Bangka Tengah juga sedang menata jalan kaki menuju titik-titik banjir. Jalan kaki ya, luar biasa Bupati Bangka Tengah, Pak Gapri Rahman ya, MPD. Banjir Pak. Di beberapa titik di Mentok juga banjir, di Jebus banjir, beberapa tempat banjir. Ya, ini memberikan iktibar kepada kita semua bahwa hutan kita hari ini sudah lebih banyaklah dieksploitasi. Tahu eksploitasi artinya? Dirambah. Ya, dirambah itu dilebih-lebihkan. Yang tadinya hutan itu lebat, dirambah, ditebang, disodok pakai PC. Ya, inilah yang menyebabkan banjir. Ya. Karena apa? Karena eksploitasi tadi. Kalau bahasa agamanya israf. Apa israf? Berlebih-lebihan. Orang hari ini sudah banyak yang berlebih-lebihan. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Perempuan saja Pak, Bu, kalaulah pakai gincu misalnya, gincunya harus satu warna saja, merah. Ternyata sebelah pinggir sini dikasih warna hijau, yang tengah merah, tengah kuning ya, yang pinggir-pinggir tengah kali itu biru. Keren tidak? Keren Pak? Keren ya. Coba kalau pakai satu warna saja misalnya, warna hitam. Ada gincu warna hitam? Ada ya. Begitu artis. Atau warna merah sederhana saja. Jadi kalau sesuatu yang berlebih-lebihan, minum air putih saja, walaupun halal, tapi kalau sudah berlebih-lebihan, itu hukumnya haram. Ya, sampai termuntah-muntah.
makan bubur ayam sampai termuntah-muntah misalnya. Makan bubur Shanghai ya sampai termuntah-muntah. Nah, itu tidak boleh. Makanya hari ini janganlah kita semua berlebih-lebihan. Sederhana saja, dan sederhana juga tidak akan mengurangi penampilan ya. Lihatlah orang-orang tua-tua kita dulu ya, mengapa mereka sampai hari ini sehat, karena mereka hidupnya tidak berlebih-lebihan. Kalau orang berlebih-lebihan, keinginannya banyak daripada kebutuhannya, apa yang terjadi? Akhirnya korupsi. Berapa banyak hari ini orang yang lada bekerja lagi, sudah pensiun, lah pensiun jadi bupati, lah pensiun jadi gubernur, lah pensiun jadi pejabat, kena hukum. Apa sebabnya? Berlebihan, sederhana saja ya. Makanya hari ini apa adanya lah, qanaah. Cukup dengan apa yang Allah berikan, usah berlebihan. Badan kita ini sepertiga untuk makan ya, makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk darah. Nah, makanya jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam kehidupan ini. Hadirin jemaah rahimakumullah, berapa banyak hari ini di beberapa tempat di kita ini telah terjadi musibah besar. Di baru-baru ini ya, di daerah Bogor, di Bandung dan sebagainya. Itu karena apa? Karena orang tidak lagi optimis, tidak lagi rojak dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya, wa qala alaihi salatu wassalam, iza haddasa an 'abdin musibah fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bi sabrin jamil istajaba Allahu yaumil qiyamah ayunsibu lahu mizanan aw yunsharahu diwanan. Apa artinya? Rasulullah SAW bersabda, jika musibah menimpa pada seorang hamba di badannya, anaknya, lalu ia menghadapi dengan kesabaran yang baik, maka Allah pada hari kiamat akan menaikkan timbangan kebaikannya untuk memberikan pahala pada buku catatannya. Nah, ini menjadikan kita iktibar ya, bahwasanya setiap kita ini ada musibahnya, ada ujiannya. Orang hebat itu karena pernah ikut ujian. Anak SD bisa masuk SMP karena ada ujiannya. SMP masuk SMA ada ujiannya. Coba kalau ada ujiannya, kau orang belajar ya. Ada UN dulu ya. Kau orang belajar. Nah, sekarang ada ujian lagi, ada TKA namanya ya. Tes kompetensi akademik. Belajar ya. Karena harus ada ujiannya. Kita hidup di dunia ini dari mulai lahir sampai nanti kita mati ada ujiannya. Tidak satu pun yang terlewatkan dari ujian hidup. Ya. Ada orang yang lahirnya biasa-biasa saja. Makanya saya sampaikan di beberapa tempat, kalau kita lahir susah, miskin, bukan kita yang salah. Tapi kalau kita mati tidak bisa beli kain kapan sendiri, itu kita yang salah. Berarti kita tidak berusaha. Ya. Di Al-Quran surah Al-Zalzalah saya sampaikan tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan yang kita nampakkan ya, akan Allah perlihatkan. Makanya hari ini berusahalah, berikhtiarlah bagaimana kita dalam kehidupan ini diiringi dengan sabar ya. Walaupun kondisi seperti apa hari ini, tentu kita yakin kalau ada pintu yang lain Allah tutup untuk rezeki kita, pasti ada pintu yang lain ya. Kemudian kita yakin saja kalau hari ini jalannya gelap, tentu satu saat akan ada cahaya untuk kita semua. Kalau hari ini kita pernah bosan berharap pada Subhanahu wa taala, kita yakin saja satu saat rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Yakin seperti itu ya. Berusahalah, berikhtiarlah, berdoa kepada Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, di judulnya saya berikan 3 ikhtiar di bulan Rajab. Di judul besarnya. Bulan Rajab menurut interpretasi beberapa alim ulama, bulan Rajab itu ada 3 huruf di dalamnya. Ra yang pertama rahmatullah. Allah berikan rahmat.
Jadi kalau kita sudah berjumpa dengan bulan Rajab, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Terutama kita diberikan rahmat panjang umur. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis menyampaikan, kalau kita ingin panjang umurnya, ya, dimurahkan rezekinya, salah satu usaha yang kita lakukan ikhtiarnya bersilaturahmi, ya. Kalau orang tua kita dulu senang, ya, jumpa dengan keluarganya di kampung, kita sekarang inilah karena dengan mudahnya teknologi berjumpa dengan keluarga sudah melalui video call saja, ringnya giginya kan, video call. Kalau kita dulu tidak, Pak. Almarhum ayah saya tuh mau jumpa keluarganya minta antar, mana keliling, ya. Sekarang tidak lagi. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, man ahabba ayub satur fi rizkihi wa yunsaru fi atharhi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diberikan kemudahan mendapatkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Nah, jadi rahmat itu didapatkan kalau kita bersilaturahmi. Silah menyambung, rahmi kasih sayang. Jadi silaturahmi itu menyambung kasih sayang. Bercerita dulu lagi bujang-bujang kan. Pernah maling ayam orang misalnya. Misal, ya. Ataupun dulu pernah bujang-bujangnya ngetem padi misalnya kan. Dulu kan cerita seperti itu ya Pak Agus ya. Kisah-kisah orang dulu tuh. Sekarang inilah ceritanya Transmart, Kopi Tomorrow. Dulu udah pakai Tomorrow itu baru lah, Kopi Sudirman baru lah, ya. Sekarang ini kan enggak, kumpul kita cek di mana Tomorrow, ya. Kumpul kita cek di mana? Di Tungtau. Dulu udah pakai, kumpulnya di Ume, di kebun, ya. Musubi, maka orang tua kita dulu sehat-sehat panjang umur. Kita ini dah apa ada hantam, ya. Maka hari ini yang berjumpa dengan bulan Rajab, rahmatullah. Bagaimana cara kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Perbanyaklah bersilaturahmi. Berjamaah subuh seperti ini bersilaturahmi, bertemu dengan kawan-kawan lama yang tidak bertemu, ya. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kita itu dapat bertemu dengan kawan, jumpanya di masjid. Kalau ada masjid di pasar. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Sebaik-baik tempat. Hadis Rasulullah, bukan macam-macam, ya. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah masjid. Sejelek-jelek tempat di muka bumi adalah pasar. Ya. Jadi kalau ingin temu dengan orang baik-baik, jumpanya di masjid. Di masjid. Masjid ini adalah terminal terakhir kita. Datang ke masjid, sudah berada di depan imam. Nah, itu tidak ganggu lagi, ya. Itu sudah meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah ninggal telah cagi lah. Ya, semuanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ingin berjamaah subuh saat lagi hidup inilah. Kalau ingin saparinya bagus saat masih sehat inilah. Mungkin banyak di antara kita ingin berjamaah subuh tapi badannya tidak sehat. Ya. Ada yang badannya sehat tapi tidak sempat. Badan ngilu semua. Ada yang sempat, ada yang sehat tapi hujan misalnya pagi ini. Ya. Gerimis mengundang. Gerimis pagi ini, ya. Walaupun gerimis 2 shaf sampai 3 shaf jemaah subuh imam masih ada bukti bahwa kita masih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat, ya, Quran surah Ibrahim menyatakan bahwa kalau kita bersyukur Subhanahu wa taala akan Allah tambah nikmatnya. Kalau kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
sering-seringlah berkumpul di majlis-majlis ilmu. Seperti inilah. Ingin mendapatkan pahala umroh dan haji, berjamaah subuh, dengar majlis taklim seperti ini, ya, berjamaah subuh, majlis taklim seperti ini, sampai jumpa dengan waktu syuruk, salat syuruk, isyraq 2 rakaat, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Sampai ke Mekah, ke Madinah sana. Cukup salat subuh berjamaah di masjid, dengan majlis ilmu seperti ini, dengar baik-baik, ya, orang menyampaikan halaqah, sampai waktu syuruk 2 rakaat, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Itu pahalanya, ya. Jadi ikhtiarkan kita untuk mendapatkan pahala-pahala seperti itu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berjumpa dengan bulan Rajab. Hadirin jemaah rahimakumullah, Rajab yang kedua jim, junudullah atau jundullah. Allah Subhanahu wa taala berikan kedermawanannya kepada kita semua. Allah itu Maha Dermawan. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau sudah kata-kata la tambah qad itu Allah dah ingil-ingil. Dia ngerapik, dia ngerameng. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna Allah ciptakan kita ini. Allah ciptakan kita fisik yang indah, yang ganteng, besar, tinggi, ya. Ada yang semampai, semeter tak sampai, ya. Macam-macam lah kan. Kalau kita ke Mekah, lihat orang ini macam-macam. Besar, tinggi, ya. Ada macam-macam negara lah. Ada yang memang tinggi nian, ada yang pendek nian. Nah, kalau kita orang Asia ini kecil, pendek-pendek, ya. Kalau orang luar sana, Uzbekistan, besar-besar tinggi. Sekali tawaf nyibang tuh lalu kita lewat, ya, kalau tidak kuat-kuat ini kuda-kudanya. Tuh. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat menyatakan itu, ya. Sesungguhnya Allah ciptakan kita laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'ub wa qabaila ta'arafu. Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kalau kita hanya melihat lingkungan kita seperti ini, cemnailah kita tengoknya. Coba kita keluar negeri misalnya, ke Mekah, ke Madinah. Kita lihat di sana macam-macam manusia. Syu'ub wa qabail, berkafilah-kafilah. Apa manfaatnya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa, ya. Jadi hari ini Allah berikan kepada kita kedermawanan. Allah Maha Dermawan. Allah Maha Pemberi rezeki. Tidak dari jalan ini, jalan lain. Kalau tidak dari pintu ini, pintu lain. Kalau dari cahaya ini, cahaya lain. Yakinlah. Abwab. Allah punya abwab. Punya pintu-pintu. Abwabur Razzaq. Pintu-pintu rezeki. Ya. Lah pensiun misalnya. Diterima agi di Basnas. Allah berikan rezeki itu. Kemudahan-kemudahan. Ada yang pensiun, duduk manis saja, duduk, ya. Nunggu toko kan. Santai, ya. Ada yang pensiun, tapi sawitnya banyak. Tuh. Kayak Pak Agus misalnya. Diberikan Allah kemudahan rezeki. Karena apa tadi yang beliau lakukan? Silaturahmi. Junudullah memberikan peringatan kepada kita ikhtiar bulan Rajab ini. Bagaimana Allah berikan kita rezeki. Allah Maha Razzaq, Maha Pemberi rezeki itu. Memberikan kita pemahaman. Sering-seringlah bersedekah di bulan Rajab. Bersedekah. Mata saddaqta fa'naita. Apa yang kamu sedekahkan itulah yang mengekalkan. Apa yang kamu makan, ma'akalta fa'naita. Apa yang kamu makan akan jadi kotoran. Wa ma labisa fa'naita. Apa yang kamu kenakan hari ini, bajukah, gamiskah, kehormatankah? Kalau pejabat itu kan pakai dasi, ya. Pakai dasi, pakai jas, separi. Keren kan? Itu akan hancur, akan binasa. Ma tasaddaqta fa'naita. Apa yang kamu sedekahkan hari ini, itulah akan mengekalkan, akan menjadi timbangan berat di akhirat kelak. Sedekah paling murah itu senyum. Senyum.
Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudara-saudaramu sedekah. Ketemu orang senyum. Ya. Kalaulah senyum itu menandakan pertama kita masih hidup, masih sehat, baik-baik saja. Senyum. Senyum saja. Lihat kotak amal senyum ya. Lewat kotak amal senyum saja. Sedekahlah itu. Nah, bertemu dengan saudara dengan senyum saja, insya Allah kita sudah mulai bersedekah. Bersedekah walaupun kecil tapi mukarrar, terus menerus, sering ya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 satu pagi kan. 5.000, berikan kebaikan. Kalau tidak mampu setiap hari, setiap Jumat. Kalau tidak mampu setiap Jumat, setiap bulan. Kalau tidak setiap bulan, setiap tahun. Kalau setiap tahun lah matilah sekalian. Ya, tidak pernah lagi berbuat kebaikan itu ya. Ada. Orang itu ada yang sholatnya maghrib bayi ada Pak. Sekarang nih. Kemajuan teknologi ini. Ada yang maghrib saja, sholatnya maghrib bayi. Ya. Kalau masih orang melaksanakan sholat 5 waktu hari ini, itu orang itu angkat jempol, 2 jempol. Ya. 2 times, 2 jempol. Diberikan 2 jempol untuk orang hari ini. Di zaman ini, zaman perkeliruan seperti ini, masih sholat 5 waktu. Satu hari 5 kali, ditambah dengan sunnah lainnya, itu orang yang berikan jempol Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di daerah sana orang tidak mau lagi sholat, iling saja. Baringlah, iling, ingat Allah lah, jadilah. Kalau hari ini orang masih bisa berwudu, walaupun cuacanya dingin, kemudian ikhlas melaksanakan sholat sunnah, dilanjutkan dengan sholat wajib lainnya, itu orang diacungkan jempol. Ya, karena Rajab, 27 Rajab, Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita semua untuk melaksanakan sholat. Yang lainnya, sholat. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kita semua muslim. Untuk apa? Bukan untuk sedekah, bukan untuk berhaji berumrah, tapi untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau hari ini orang masih sholat 5 waktu tambah sunnah lainnya, jempol, 2 jempol. Berarti 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW masih diikuti oleh umatnya baginda Rasulullah SAW. Orang yang paling baik kata Rasulullah bukan sahabat yang hari ketemu saya, bukan sahabat-sahabat yang hari jumpa dengan saya, bukan sahabat-sahabat yang pernah ikut berimam dengan saya, tapi orang yang paling baik, yang paling mulia kata Rasulullah, orang yang hari ini masih mengikuti ajaran saya, tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kita tidak berjumpa lagi lah 14 abad yang lalu. Kalau ingin ketemu Rasulullah, ketemu kuburannya saja. Di mana? Di Madinah, di Raudhah. Jumpa Rasulullah di Raudhah, berjumpa, bersalawat sebanyak-banyaknya ketika kita di Raudhah Nabi Rasulullah SAW. Di mana itu? Di Madinah Al-Munawwarah. Kalau ingin jumpa Rasulullah, itu sudah kuburannya. Ya, junudullah, berdermawan, bersedekah, walaupun kecil, istiqrar terus menerus. Masuk kotak amal 5.000, dari 5.000 10.000, dari 10.000 20.000, dari 20 50, dari nian lah diam. Ya, dosa ngeruceh. Bersedekah walaupun kecil tapi terus menerus. Hadirin jemaah rahimakumullah, rahmat junudullah akan Allah berikan kedermawanan, ya. Tak satu pun Allah hari ini rezeki. Tak usah khawatir, yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Tak usah takut miskin, ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Penting saja jangan kamu ceburkan dirimu dalam kehancuran, ya. Pokoknya ikuti apa yang Allah sampaikan dalam ayat hadisnya. Itu yang akan membuat kita semua baik keadaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, barakatullah. Jadi bulan Rajab ini Allah berikan keberkahan. Berkah umur, berkah fisik sehat, berkah berjumpa dengan para sahabat, ya. Rajab memberikan manfaat kepada kita semua, berkah, keberkahan.
Bagaimana supaya berkah? Beramal-amalah yang baik. Ya. Berakhlak, ya, akhlak yang mulia, akhlak mahmudah. Sebagai apapun kita hari ini, siapapun kita hari ini, untuk mencapai keberkahan itu perlulah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Bagaimana peningkatan keimanan kita, bagaimana peningkatan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, kita bersedekah, berzakat. Ya, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala lebih, kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu untuk wakaf misalnya. Banyak orang yang wakaf tanah hari ini sebagai wakif, pahalanya terus mengalir isi Allah Subhanahu wa taala. Iza mata ibnu adama in qata'amahu illa min thalas, shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walin shalihin yad'una. Salah satu nanti Allah akan berikan pertimbangan lebih banyak orang yang memberikan wakaf tanah, memberikan wakaf Al-Qur'an, memberikan wakaf sejadah, itulah orang yang mendapatkan amal jariyah. Pahalanya banyak sekali. Hari ini kalaulah orang memberikan wakaf sajadah di masjid ini misalnya, ketika orang masih melaksanakan sholat masjid ini, pahalanya mengalir. Walaupun kita tidak melaksanakan kegiatan serupa, Allah berikan pahalanya. Orang memberikan wakaf tanah untuk kuburan, berikan tanah wakaf untuk pendidikan, berikan tanah wakaf untuk pondok pesantren sebagainya. Itulah orang yang mendapatkan amal jariah yang sesungguhnya. Ya, bukan dibangun hotel, bukan dibangun tempat berdegem-degem ya, ini hebat tanya kan, tapi usahanya tuh ya bukan. Makanya hari ini mulailah kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini banyak-banyak kita berdoa Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Untuk apa? Fi sihat dalam badan sehat wal afiyah dan afiat. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah sampai syuruk. Demikian dapat sampaikan pada pagi hari ini 3 ikhtiar kita di bulan Rajab ini, jangan sampai kita sia-siakan. Tentu kata Allah, bulan Rajab adalah bulan yang salah satu bulan istimewa. Yang kata Rasulullah, orang tidak boleh perang, orang tidak boleh bermusuh-musuhan, orang tidak boleh berkelahi di bulan Rajab. Ya, siap-siapkan diri kita berjumpa dengan bulan Sya'ban dan nanti untuk persiapan kita menuju bulan Ramadan. Apa amal kita? Berbanyak amal-amal soleh, sholat malam, ya. Kemudian melaksanakan puasa. Biar puasa Rajab ini akan kita laksanakan juga di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran. Itu amal mulianya. Sehingga apa? Sehingga hari-hari kita selama bulan Rajab ini plus bulan Sya'ban dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita siap lahir batin. Demikian dapat sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita semua, kepada kita, keluarga kita sehat walafiat, ya. Dan jangan lupa bersedekah. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit nasrun minallahi wa fun qarib lillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.